Halo Bang. Halo, salam Halo. kenal. Namanya siapa? Halo Bang, nama gua Adam Bang. Oke, umur berapa, Dam? Ini jadi ceritanya mulai dari tahun 2017 pas gua mau kelulusan SMA lah Oke. pas itu. Wah. Jadi ya jadi kan gua pas lulus SMA pas mau lulus kan tuh SMA-nya di pondok pesantren tuh ya. Mm-mm. Nah, ntar gua agak gugup nih. Kenapa gugup? Santai aja lah. Ntar lu gugup nih, grogi gua. Santai, Ngeliat santai. Lah siapa ya? Jadi Siapa? sekitar 2018 berarti 4 tahun yang lalu ya, Iya, 4 tahun lalu. Kenapa mau tuh? kelulusan SMA lah. Jadi Mm-mm. gua kan dulu kelulusan pondok pesantren Ler, Mm-mm. ya kan di pondok Al-Hikmah lah. Jadi ini apa namanya dari pondok tuh diteror terus sama sosok kuntilanak. Kenapa lu tahu itu kuntilanak? Jadi ceritanya kan di pondok kan tuh kan kayak apa namanya tuh kayak lu tahu nggak kalau misalkan kayak rumah makan yang apa namanya tuh rumah makan yang lesehan tuh yang kalau misalkan di sawah-sawah tuh pondok gua kayak gitu di tengah sawah, Mm-mm. jadi tengah sawah pinggir-pinggir sawah di pegunungan lah, Mm-mm. pegunungan. Nah ini kuntilanak super jahil pas gua lagi kayak ibaratnya lagi ngaji terus lagi apalah lagi kegiatan ibadah di kuntilanak nih sering ngedengerin suara cekikikan, tiba-tiba cekikikan lagi ada pembahasan ibadah lah, Mm-mm. cekikikan. Terus ada juga apa temen-temen gua tuh pas Mm-mm. lagi apa namanya lagi ngambil wudhu di apa namanya di belakang lah kan ada apa ya sekitar apa namanya itu kayak tempat wudhu panjang lah, panjang Iya, banget iya. tuh, panjang banget. Dia lagi wudhu nih, set 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 pas wudhu kan lu tahu kan kalau misal mata tuh kan bisa ngelirik dikit ya, Iya, iya. ngelirik dikit. Kayak Nah lihat kan kanan. Ah. dia ngelirik dikit tuh pas wudhu, ngambil wudhu lah ada putih-putih tuh, putih-putih, putih-putih tuh agak jauh, kata dia agak jauh banget. Pas dilirik, Oke. ih makin deket, dia buru-buru wudhu, buru-buru gimana ya Allah, buru-buru pas dilirik lagi makin deket Ler, Jadi makin makin deket, dekat gitu ya? makin deket tuh. Iya, pas udah selesai wudhu, pas dilihat lagi hilang. Nggak tahu halu, nggak tahu apa ya. Katanya ceritanya segitu. Ya, tapi Nah, harusnya ngerasa lah kalau orang deket gitu kan. iya kalau ngerasa emang kalau kata dia sih ngerasa, tapi nggak Hmm. tahu Hmm. kalau cerita dia. Nah, Terus? pengalaman gua pas itu kan kalau di pondok kan ada kegiatan ngaji apa namanya tuh ngaji-ngaji lah ibadah. Gue pas itu pas posisi gue lagi sakit, Heeh. ngobrol sama temen, ngobrol tentang itulah, tentang teror kuntilanak ini. Heeh. Pas lagi ngobrol apa lirik-lirik lah, suara kayak hihi hihi di belakang ini, di belakang pondok. Malah Terus lucu gue ya. ini terus gue bilang sama teman gue, diem dulu, diem, lu denger dah itu apaan? Hihi hihi hihi. Anjing, pas gue itu langsung beli ini, langsung tarik selimut, pada tarik selimut semua. Yang di depan kan lagi pada ini lagi apa namanya tuh kayak pengajaran ibadah lah, ibadah ngaji gitu. Nggak ada yang denger, cuman ada 3 orang, gua, temen gua lagi nemenin gua lagi sakit lah. Heeh. Terus pas setiap pokoknya setiap jam 1 malam, jam 2 malam kan kita kan sering ini nih, kayak sering begadang gitulah, cerita-cerita lah. Heeh. Sering diketok ini, apa namanya, ketok dari kan apa pondok gua kan terbuatnya dari kayu nih, Heeh. Bang Ler. Kayu kayak apa nih ya? Kayu triplek, tau nggak? Yang kalau misalnya diketok bunyi keseral, tok 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 tok, dar. Nah di situ sekitar jam 1 atau setengah 2 lah. Gua pas itu ada teman-teman gua berarti 2 orang, yang lain udah pada tidur tuh di depan. Mm-mm.
Nah pas cerita tuh kan 2 orang tuh, suasana kan pegunungan tuh dingin banget. Wah. Kata lu nggak tahu apa, kedenger dari ininya, dari apa namanya tuh, dari sisi apa ya, tembok apa, triplek pondok lah, tok 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 3 kali, tok tok tok. Temen gua terus bilang, Dam, apaan itu Dam? Ah paling ini kali, apa namanya, tikus lah, positive thinking. Iya kan? iya. Terus lah positive thinking. Terus ada lagi suara lagi, tok 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 tok. Apalagi tuh Dam? Udah biarin aja. Ketiga kalinya nih, tok 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 tok. Gue bilang, nih kalau udah ketiga kali nggak beres ini, mending lu sama gua komitmen aja deh. Lu tidur, apa gue yang tidur? Iya. Pas itu langsung kabur semua, tidur langsung dua-duanya, gua sama temen gua. Oh langsung tidur Tidur. dua-duanya. Habis Nah, ini kan pas udah teror-terornya parah banget nih, ada sampai temen gua diliatin, digangguin. Nah, temen gua kan ada yang bisa kayak narik apa namanya itu, narik kuntilanak tuh biar di apa namanya, dirasukin lah, kayak apa namanya, mediasi. Oh ya, mediasi. Di apa ya, di belakang kan ada apa ya, bekas apa nih, bajakan dari sawah tuh. Sawah kan habis panen apa ya? Panen padi. Nah, ditarik tuh kuntilanak, dimediasi teman saya. Dimediasi, ditanyain kuntilanaknya. Nah, ditanyain, "Mbak Kun, kenapa sih sering ganggu di sini?" Saya bukannya ganggu, atau kata kuntilanaknya, saya bukannya ganggu apa gimana. Dari teman sampean aja yang pertama ganggu di tempat saya. Nah, ganggunya gimana Mbak Kun? Gitu katanya kan. Itu teman kamu tuh, yang satu itu selalu kencing di tempat saya. Nah, yang mana nih, tunjukin. Itu tuh teman saya yang namanya Andi. Namanya Andi kan, dia kan sering kencing di belakang, kayak belakang pondok tuh, kayak sawah. Tapi apa namanya tuh, ditanamin kayak apa namanya, daun apa sih namanya? Daun ini loh, apa sih? Daun yang kayak menjalar-jalar gitulah, di semak-semak gitulah, berkumpul lah. Nah, dia sering kencing situ. Nah, makanya kuntilanaknya nggak senengnya karena itu. Makanya digangguinnya satu pondok ini. Satu pondok teror terus. Iya, gara-gara yang namanya Andi tuh sering kencingnya di situ, makanya digangguin. Andi, terus gimana? Andi inilah jorok yang namanya Andi, Cok, gak pernah cebok kencing sembarangan. Iya, Andi asal aja nyusul Teror, burung. makanya Nder, apa namanya tuh, teman sepondok nih, ngasih tahu yang sama si Andi tuh, di lain kali kalau misalkan udah tempatnya kayak gini, permisi kalau apa namanya tuh kencing, siapa tahu kan ada yang nungguin. Terus? Tahu nih Andi nih. Pas kejadian itu kuntilanaknya diancam sama teman saya. Wih, diancam. Iya, dia kan apa namanya, yang ngerti kayak gitu kan pasti kan berani lah, berani ngelawan lah. Maksudnya kayak kemarin yang ekspor tuh, yang nantangin ini kuntilanak tuh. Iya. Kalau misalkan ganggu lagi, lu jaminannya apa nih, mau dibakar apa lu pergi sendiri, katanya kan. Mbak Kunnya langsung jawab, apa namanya itu, ya udah saya pergi, asalkan teman sampean jangan kayak gitu lagi. Ibaratnya ya jangan sembarangan lah, apa kencing sembarangan, apa sembarangan kan. Gila. Itu Ler. Tapi bener sih itu. Andi inilah guys penyebab masalahnya, suka kencing Inilah. sembarangan. Orang aja dikencingin marah, dipukul mukanya, ini setan. Anjing setan dikencingin. Nggak ada toilet apa kali ya itu ya? Gak sekolah, Cok. Sawah mah mana ada. Asal Oh, iya, aja iya. buka. Ada satu cerita lagi nih Ler, tentang apa namanya, teror di pondok juga, tapi di luar dari kuntilanak. Kenapa? Ini kan kayak ibaratnya apa namanya tuh, di pondok kan laki semua tuh ya, laki-laki sama cewek kan dipisah tuh ya, pisah sendiri lah. Nah, ada satu kejadian tuh
di apa namanya itu di beda pondok, di beda lokasi. Jadi pondoknya tuh satu pondok pesantren itu luasnya sampai berapa kilometer berapa hektar gitu. Jadi satu komplek itu yang satunya kan di pondok gua nih paling belakang banget pojok. Nah paling depan tuh asrama utama Ah. 3 lantai. 3 lantai, lantai 1 buat anak Nah, itu Mas Raden. kayak SLTA, SMP, MTS. Terus lantai 2 buat SMA, senior lah. Ah, terus? Jadi ceritanya tuh dia apa namanya teman saya kan kuliah di ini nih, yang senior saya tuh kuliah di namanya Akbid. Nah dari salah satu temennya dia punya ilmu kayak ilmu hitam gitulah katanya sih ya, ilmu hitam. Nah dia kalau misalkan untuk memenuhi syarat ilmu hitam dia harus kayaknya apa gay, tahu nggak gay itu? Oh, harus jadi guy. Oh, harus jadi gay. Iya, jadi Ah, apa namanya? Setiap korbannya tuh harus minimal 10 orang per malam. ya Allah. 10 orang per malam untuk Maksudnya dibunuh. apa persyaratan dari ini ya, persyaratan ilmu hitamnya kayak gitu. Di itu ler Dia harus digoyang Iya. gini. Cancel. nggak tahu kenapa ya pas Gua yang satu mati. kejadian malam nih senior saya teman saya nih yang kuliah di Akbid Akademi Kebidanan kan. Kuat banget Dia nih, guys. Bisa 10 dia kali kan semalam. tidurnya di lantai 3 tuh, lantai paling atas. Jadi kan lantai paling atas kan tuh nggak apa atap dari kamarnya kan plong tuh, nggak ada halang, kayak ibaratnya nggak ada plafonnya lah, Ah, terus? nggak ada plafonnya. Dia tidur di luar kan. Pas tidur di luar dia nggak kerasa atau gimana kan, tiba-tiba pas apa nih besok paginya dia tahu-taunya udah maaf ya, tahu-taunya udah ininya apa celananya udah hilang lah, udah kelepas lah. Anjing. Wah. Pas di ini pas temannya pas tahu-tahu sama teman saya Waduh. pas di ini bangun bre bangun bre kan katanya kan, loh lu kok tidur nggak pakai celana? Anjir, astagfirullahaladzim kan kata, duh kok bisa ya. Nah nggak tahu kenapa pas di ininya ceritain, nggak tahu nih pas gue tidur di sini Ini sekitar Andi jam nih 12 pasti nih. Ragil, ini ragil, Cok. Andi. Ragil. Ragil, cok. Ragil ini ler ragil. Suka kencing sembarangan, suka asal colok. Anjing. Mana salah target. Salah target. Terus gimana? Aduh. dia cerita tidur jam 12 malam, dia pakai sarung tidurnya di luar kamar. Jadi kan di luar kamar kan ada aula tuh, aulanya panjang gede lah. Di situ pakai gelar karpet, sarungan celanaan ini apa nama, celanaan boxer ya kan, tidur di situ. Pas tahu-taunya besoknya udah nggak pakai celana. Nah curiganya kan siapa tahu dia lagi ngelindur atau gimana, ya udah biarin dah. Nah malam keduanya beda orang lagi kayak gitu lagi. Pas kayak itu lagi, wah nggak beres ini nih. Ditelusurin lah besok malamnya, ada yang begadang, ada yang jagain. Nah apesnya itu yang apa nih yang menganut ilmu hitam tuh, apesnya di situ. Apesnya pas lagi anak-anak lagi pada ngumpul lah, maksudnya lagi pada melek di lantai 3 kan, pada lagi ngobrol lah. Biasanya kan ada yang pasti ada yang tidur di luar, 1 orang 2 orang lah. Terus? Pas jam berapa ya, katanya jam 1 malam, teman saya tuh dengar kayak ada suara kayak, lu tahu nggak kalau misalkan Iya. apa ya, seng di Iya. gerdek seng enggak, seng di gerdek Iya. Ah, seng di kan bunyi tuh. Gerdek. Suara apa tuh bre? Pas ditelusurin kan nggak ada apa-apa nih, nggak ada apa-apa, ya udah nggak curiga dong. Nggak curiga, terus balik lagi ke kamar. Pas lagi ada apa namanya itu, lagi pas ngobrol yang enak, yang tidur di luar tuh
dia tiba-tiba teriak, tolong, tolong. Pas keluar, gue langsung ini apa yang penganut ilmu hitamnya tuh langsung, lu tahu apa sih? Lu tahu ini siapa namanya itu? Flash yang superhero itu. Flash. Oh iya, Oh, yang lari Hero. kenceng. Yang lari kenceng. Iya. Iya iya. Larinya cepet banget kayak gitu. Tahu-tahu set gitu aja. Anjing. Si teman saya yang jadi korbannya, tahu-tahu udah kebuka itunya, celananya. Mati. Terus Itulah Pasti ada korban aja. Ter. Pasti ada korban. Kenapa yang sebelumnya Setiap nggak kali teriak pasti ada nggak korban. sadar? Ketangkap gitu ya? gak? Ketangkap gak? Iya, nggak ketangkep. Nggak ketangkep. Pasti setiap malam pasti ada korban. tapi Sampai itu sekarang? orang santren situ juga. Nggak tahu orang santren, nggak tahu di mana ya. Pokoknya setiap malam Ada pasti ada Mas korban. Fadil Satu Residuan nih. orang berapa orang lah. Pasti ada korban. Oke. Ya udah. Lusin juga nggak bakal ini. Soalnya kan dia kayaknya menurut dari sesepuh di situ sih kayaknya bukan orang pesantren. Orang luar lah ya. Gitu Ler. Kabur, Paling gitu doang sih cerita gue Ler. Ya udah, oke. Thank you ya, udah cerita ya, udah Ya. sharing. Makasih banyak. Bang, thank you so much. Thank you, Makasih Bang. banyak. Seru ceritanya Thank you, seru. Bang.